Halo sobat-sobatku di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K, dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah sobat-sobat sekalian, pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait tenaga honorer berakhir 2023, DPR minta UU nomor 5 tahun 2014 direvisi. Nah mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat dapat menerima informasi ini secara baik dan juga tidak gagal paham. Nah mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini. Anggota Komisi 2 DPR Rianta meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa jabatan tenaga honorer dan tenaga kontrak. Sebab di dalam undang-undang tersebut masa jabatan honorer dan tenaga kontrak akan selesai November 2023. Para tenaga honorer seperti Satpol PP, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan penjaga sekolah dasar sampai sekarang masih resah. Tetapi yakinlah pemerintah dan DPR akan menyelesaikan masalah tenaga honorer dan kontrak ini secara kemanusiaan, ungkap Rianta dalam keterangannya kepada wartawan Kamis 11 Mei. Saat ini kata Rianta sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR akan merevisi UU nomor 5 tahun 2014. Ini satu niat baik pemerintah bersama DPR untuk bagaimana memanusiakan tenaga honorer dan lain-lain. Di beberapa daerah khususnya yang berkaitan dengan tenaga honorer, ada yang sudah mengabdi selama 30 tahun. Bahkan ada satu kasus penjaga sekolah yang sudah menjaga sejak usia 20 tahun sampai sekarang usia 60 tahun. Sampai sekarang belum diangkat. Saya mendorong pemerintah mencari solusi agar mereka diberikan satu ruang atau media untuk bisa dimasukkan dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang akan direvisi itu, jelasnya. Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu dibatasi sampai November 2023. Berarti kalau mendasari UU ini, praktis sejak UU tersebut memberlakukan pasal itu, yang ada hanya tenaga aparatur sipil negara sama tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu akan dihapus. Tapi yakinlah ketika Komisi 2 DPR bersama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian PAN-RB akan diselesaikan secara kemanusiaan. Formulanya harus diselesaikan secara kemanusiaan. Kalau menurut pandangan kawan-kawan Komisi 2 secara umum, tenaga honorer itu langsung ditetapkan sebagai tenaga P3K atau kalau perlu di ASN-kan sekalian, katanya. Persoalannya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mekanisme penerimaan ASN itu melalui mekanisme konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, adanya persamaan perlakuan di depan hukum. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian, semoga bermanfaat, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.